ayatil likulli. Seperti apa yang sebelumnya tadi di dalam pelajaran pagi? Baik. Sama dengan bi ayatina. Karena ayah asalnya adalah ayah. Maka kalau tadi bi ayatina, dan begitupun di sini la ayatin, berarti la ayatin 6 isbah. Inna fi dzalika la ayatin likulli. Ini qiraah Hafs. Qiraah Kisai pun sama, Al-Kisai. Inna fi dzalika la ayatil likulli. Kecuali Al-Warsh, maka diisbah menjadi 6. Inna fi dzalika la ayatil likulli. Kemudian til likulli, apa hukumnya? Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. La ayatil likulli. Maka tanwin di sini bertemu dengan lam, idgham. Maknanya idgham, tanwinnya masuk kepada lam. Dan bila gunnah karena tidak ada makhraj khaysum. Coba dibaca, ditutup hidung. La ayatil likulli. Menerobos saja, berarti menandakan tidak ada makhraj khaysum. La ayatil likulli, bebas. Tapi yang sebelumnya seperti ikhfa syafawi, apa tadi? Mim bertemu dengan ba, apa? Maka di situ makhrajnya khaysum. Hum bi'a tidak bisa. Itu cara mengecek bagaimana idgham bil gunnah dan bila gunnah. Maka untuk bila gunnah la ayatil likulli, la ayatil likulli, tidak ada gunnah. Kemudian ucapan Allah Sabbarin syakur. Maka di sini ada apa hukum? Ikhfa hakiki. Karena tanwin bertemu dengan sya, berarti dia ada gunnahnya. Sabbarin syakur. Maka jika kita tutup akan terhambat. Sabbarin syakur, sabbarin syakur. Maka inilah dari hukum sabbarin syakur. Kemudian di akhirnya apa hukumnya? Mad arid lisukun, karena kita mewakafkan ra, dan sebelumnya mad tabi'i. Maka dibaca 4 atau 5 atau 6, maka dibaca syakur, syakur, sabbarin syakur. Kemudian permasalahan sabbarin, maka di sini mad tabi'i dan juga sabbarin ikhfa dari segi tajwid. Adapun dari segi qiraah, maka qiraah Al-Kisai ada al-imalah. Al-imalah itu adalah alifnya di sini dicenderungkan kepada ya. Maka Al-Isa Ad-Duri Anil Kisai, mereka membaca dengan al-imalah. Likulli sabbarin syakur, likulli sabbarin syakur. Maknanya sama, tidak ada perbedaan. Sabbar dengan sabber sama. Ismun mubalaghah dari sabbar, orang-orang yang bersabar. Syakur, orang-orang yang bersyukur. Maka sabber, sabbar sama. Dan begitupun di qiraah Warsh, sebagian mengatakan sabber sama dengan Al-Kisai,
namun jumhur dari Wars mengatakan sabbar, sama dengan Hafs. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Ini qiraah Wars. Ada yang mengatakan sabbarin, ada yang mengatakan sabbarin. Adapun qiraah dari Al-Kisai, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Maka ini hukum dari tajwid yang telah kita berikan dan tambahan dari qiraah yang hanya kita bisa berikan 2 qiraah tambahan selain dari Hafs an Asim adalah qiraah Al-Warsh dan qiraah Al-Kisai. Adapun qiraah yang lain mungkin terlalu banyak kalau kita masuk, terlalu bingung. Maka cukup hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang qiraat, dan qiraat ini adalah qiraat yang disetujui oleh seluruh ulama ahli Quran, sehingga tidak ada kesalahan. Adapun sekarang kita masuk kepada al-i'rab. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, walaqad, waw di sini dohirnya waw al-istinafiyah. Apa maknanya? Maknanya jumlah yang berikutnya adalah jumlah yang baru, tidak berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Walaqad, maka kalimat yang baru, jumlah yang baru. Dan lam di sini walaqad, lam al-qasam, lam yang masuk kepada sumpah yang tersembunyi. Bisa jadi wallahu a'lam takdirnya apa yang jelas. Walaqad lam al-qasam. Bisa jadi wallahi qad, atau jika Allah mengatakan dia bersumpah dengan makhluknya bebas. Boleh Allah bersumpah dengan makhluk? Mana dalil? Allah bersumpah dengan makhluk. Wattin, wal zaitun, wal asr, semua makhluk Allah. Kalau Allahnya boleh. Boleh makhluk bersumpah dengan makhluk. Misalnya kamu bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Boleh. Ka'bah makhluk apa bukan? Atau wal Himalaya, bersumpah dengan gunung Himalaya. Maka di sini tidak boleh. Tapi bersumpah hanya untuk Allah saja. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di hadis Ibnu Umar, man arada an yahlifa falyahlif billah. Diriwayat wala tahlifu bi abaikum. Faman arada an yahlifa falyahlif billah. Muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, maknanya barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama-nama Allah, wallahi dan sebagainya. War-Rahman boleh dengan sifatnya. Maka di Al-Quran ada billahi, tallahi, wallahi, bir-Rahman. Dan begitu pun untuk selain Allah tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Maka di sini lam dohirnya adalah jawab qasam mahdhuf. Dia jawab dari sumpah yang mahdhuf. Kalau Allah yang berbicara di sini walaqad arsalna, maka takdirnya bisa jadi dia bersumpah dengan dirinya ataupun dengan makhluk. Maka lam di sini jawabnya. Bisa jadi takdirnya Allah mengatakan misalnya Wattur, laqad misalnya, seperti itu. Wal asr,
laqad, seperti itu maknanya. Namun di sini mahdhuf, tidak disebutkan apa yang disumpahkan. Maka hanya mengucapkan para ulama lam jawab qasam mahdhuf. Dia jawab qasam maknanya bahwa di sini ada sumpah yang dihapuskan. Walaqad, maka qad adalah harfu apa di sini yang diinginkan? Tahqiq. Walaqad maknanya benar-benar terjadi. Benar-benar akan terjadi dan telah terjadi. Contohnya yang lain seperti ini apa? Qad masuk kepada fi'lun madhi misalnya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Maka qad masuk kepada aflaha, fi'lun madhi, menandakan tahqiq bahwa orang-orang mukminun itu aflah. Mereka dalam keadaan falihun. Qad aflaha. Begitupun di sini. Qad arsalna. Maka maknanya tahqiq, benar-benar telah. Arsalna seperti anzalna di dalam ayat Al-Quran yang sebelumnya. Iya apa tidak anzalna telah kita lewati. Dan begitupun arsalna, maka dia adalah fi'lun madhi, anzal dan arsal. Maka arsalna i'rabnya adalah fi'il madhi dan fa'ilnya arsalna, kami telah mengutus. Walaqad arsalna, maka kami telah mengutus. Arsal fi'lun madhi mabni ala sukun, dan domirna mabni ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Siapa fa'ilnya? Allah. Takdirnya kami. Kami telah mengutus. Lalu Musa, apa i'rabnya? Maf'ulun bih mansub. Mana alamatun nasbihinya? Al-fathah al-muqaddarah. Mana amin duhuriha at-ta'addur. Bi ayatina ba harfu jar. Ayati ismun majrur dengan ba, maka jar wa majrur bi ayati muta'alliq bi mahdhuf sebagai hal dari Musa, dan ayati mudhaf dan domirna mudhafun ilaih. Berarti domirna bi ayatina majrur fi mahalli jar wa huwa mabni ala sukun bi ayatina karena mudhaf ilaih. Maka di sini jar majrur bi ayatina dalam keadaan hal dari Musa. Maka maknanya walaqad, maka Allah bersumpah di sini dengan sumpah yang mahdhuf. Dan pasti telah kami mengutus Musa, yang hal keadaannya Musa diutus itu dalam keadaan bi ayatina, dalam keadaan dengan ayat-ayat kami, dengan Taurat. Makanya di sini dhamir mudhafun ilaih. An akhrij. An di sini dinamakan an tafsiriyah. Akhrij fi'lun amr wal fa'il taqdiruhu anta. An akhrij qaumak, agar kamu mengeluarkan umatmu. Maka qaumak di sini maf'ul bih dari fi'il akhrij fi'lun amr dengan fa'ilnya taqdiruhu anta. Maka qauma maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbih al-fathah wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Malak mataktub ya Hudzaifah. Wal kaf mudhafun ilaih.
Adapun minadzulumati ila nur qad marra ma'ana. Minadzulumati jar majrur ila nur jar majrur juga, maka di sini muta'alliq dengan akhrij. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, insyaallah i'rab yang akan datang, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Insyaallah i'rabnya di pelajaran yang akan datang beserta tafsir. Maka yang belum menyetor hafalan dipersilakan menyetor sekarang.